Aji manungsa urip saka ayam-ayam iki. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sae ilmune wong iku tatkala mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu kepada Allah, berpisah kepada Allah. Demi Rabbku, Tuhanku yang maha suci, lagi maha ditinggikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi yang maha penyayang. Wahai saudaraku, yang semoga rahmat Allah senantiasa menyertai engkau sekalian. Ridha Allah menyertai engkau sekalian. Al-Quran yang hakikatnya adalah merupakan petunjuk bagi engkau sekalian, ya saudara. Al-Quran yang membukakan setiap hati, setiap pikiran hamba-hambanya yang beriman, yang pada setiap kerahasiaannya tersimpan dalam setiap ayat-ayat yang berada di dalamnya, yang menyerukan kebaikan, yang memperingatkan engkau pada hal-hal yang dilarang, yang menjadi larangan darinya Allah Subhanahu. Perintah dalam hal kebajikan, pencarian engkau pada setiap perjalanan hidup engkau di seluruh muka bumi Allah ini, ya saudara. Semua telah terjawab dalam sebuah jawaban yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri, ya saudara. Ada setiap rumus kehidupan, kebajikan, semua telah tersimpan di dalam Al-Quranul Karim. Dan untuk memperoleh setiap ilmunya, maka telah diwajibkan pada setiap orang-orang mukmin, setiap orang Islam, untuk senantiasa belajar dan memahami setiap makna yang terkandung di dalamnya, wahai saudaraku. Dan janganlah engkau memiliki hati yang lelah, memiliki pikiran yang lelah, meskipun badan engkau seringkali lelah, namun hati dan pikiran engkau janganlah lelah untuk menimba setiap pengetahuan yang terkandung di dalam Al-Quran itu, ya saudara. Sungguh yang menjadikan Al-Quran dekat kepada dirinya, maka ia akan menjadikan dekat
petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, wahai saudara. Dan kalam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah peringatan untuk engkau sekalian pada hari ini, wahai saudara, adalah sebuah kalam yang merupakan bagian dari mukjizat Nabiullah Muhammad SAW, yakni tentang keberadaan turunnya Quran surat Ar-Rum, wahai saudara. Ar-Rum yang memiliki artian bangsa Romawi, wahai saudara. Namun yang tertulis di dalam Quran surat Ar-Rum bukanlah hanya semata-mata mengisahkan tentang kekalahan serta kemenangan yang dialami oleh bangsa Romawi, wahai saudara, namun telah turut serta di dalamnya berada sebuah peringatan, nasihat-nasihat kehidupan, bekal-bekal, mutiara-mutiara hikmah yang berada di dalam Quran surat Ar-Rum itu, wahai saudara. Bahwa Quran surat Ar-Rum merupakan salah satu mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabiullah Muhammad SAW, karena yang berada pada Quran surat Ar-Rum telah berisi tentang kejadian-kejadian di masa depan yang akan diterima, yang akan dialami oleh kaum muslimin, wahai saudara, serta dialami oleh umat-umat setelah Nabiullah Muhammad SAW wafat, wahai saudara. Pada hakikatnya Quran surat Ar-Rum telah mengajarkan kepada engkau sekalian, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bahwasanya hanyalah Allah yang memiliki ketentuan pada setiap detik kehidupan makhluk-makhluknya, wahai saudara. Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang menentukan kekalahan, kemenangan, kejayaan, ataupun kemunduran setiap makhluk-makhluknya, wahai saudara. Allah yang telah mengizinkan pada setiap indera pengecap engkau mampu merasakan setiap pahit serta manisnya, hingga engkau mengerti tentang pedihnya atau senangnya berada dalam kehidupan ini, wahai saudara. Hikmah di balik turunnya Quran surat Ar-Rum, Allah telah memperingatkan, wahai saudara, bahwasanya setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dahulunya berasal
yakni dalam keadaan lemah, wahai saudaraku. Lalu Allah menguatkan engkau, wahai saudaraku. Allah tumbuhkan tulang belulang di dalam tubuh engkau, wahai saudaraku. Allah kuatkan engkau dalam berjalan, wahai saudaraku. Hingga sebelum engkau berakhir, ya saudaraku, maka Allah kembali melemahkan engkau, wahai saudaraku, di kala masa tua engkau, wahai saudaraku, di mana setiap kekuatan engkau berangsur-angsur akan tercabut. Kenikmatan yang begitu besar perlahan akan tercabut, wahai saudara. Hingga engkau benar-benar akan dikembalikan dalam keadaan yang begitu lemah, wahai saudara. Engkau yang dulunya begitu lemah, ya saudaraku, yang atas kuasanya dijadikan kuat, pada akhirnya engkau dilemahkan kembali, wahai saudara. Daun yang dulunya diciptakan dari sebuah pucuk, lalu ia menghijau, lalu ia menguning, lalu ia mengering, wahai saudara. Engkau telah ditunjukkan sebuah rumus kehidupan, bahwasanya engkau tidak memiliki sifat baqa, wahai saudara. Engkau tidak memiliki keabadian, wahai saudaraku, kecuali Tuhan engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kekal, wahai saudaraku. Bahkan diri engkau ataupun kepunyaan engkau yang kau sebut kepunyaan di dunia tidaklah bersifat baqa, wahai saudara. Tidaklah bersifat kekal, wahai saudara. Dan engkaulah bersifat fana, ya saudaraku. Engkau memiliki masa, wahai saudara. Kau memiliki masa. Di balik setiap kekuatan yang engkau agungkan di duniawi, engkau memiliki masanya, wahai saudara. Sehingga janganlah engkau bersifat takabur, ya saudaraku, atas apa yang kau saksikan di duniawi ini, wahai saudara. Bahwa engkau hanya melihat tentang apa yang nyata, lalu engkau agung-agungkan tentang apa yang engkau lihat, wahai saudara. Bahwa apa yang menyenangkan pandangan engkau agung-agungkan, wahai saudaraku. Padahal yang demikian hanyalah bersifat fana, wahai saudara. Hanyalah Allah yang bersifat baqa, wahai saudara. Yang kekal, yang lagi memiliki masa, yang menggenggam setiap masa, wahai saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperingatkan, wahai saudaraku, turunnya Quran surat Ar-Rum ini telah membukakan setiap mata hati hamba-hambanya yang beriman, wahai saudara. Bahwasanya orang-orang yang bersifat takabur hakikatnya ingin menjauhkan diri dari sisi Tuhan, wahai saudara. Dan orang-orang yang bersifat takabur di dalam duniawi, wahai saudara, adalah orang-orang yang menampik setiap rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai saudaraku. Quran surat Ar-Rum, Quran surat Ar-Rum telah juga memiliki mutiara hikmahnya yang lain, wahai saudaraku. Telah diperingatkan dengan keras atas apa yang menjadi kewajiban engkau diturunkan di muka bumi ini, wahai saudara.
bahwa hakikatnya engkau diturunkan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya. Jin dan manusia yang Allah ciptakan adalah semata untuk bersujud, untuk senantiasa beribadah kepadanya, wahai saudaraku. Dan menjadi larangan keras ketika engkau mengetahui tentang adanya peringatan ini, lalu engkau memiliki keinginan untuk menundukkan sesama manusia, untuk menundukkan makhluk-makhluk Allah yang lain, wahai saudara. Karena hakikatnya semua makhluk yang Allah ciptakan hanya diperbolehkan tunduk kepada satu, wahai saudaraku, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah memiliki keinginan untuk menundukkan makhluk Allah yang lain, menundukkan manusia yang lain, hanya karena engkau gila akan sebuah derajat, wahai saudaraku. Bahwasanya Allah hanyalah satu, bahwasanya Rabb hanyalah satu, Allah Jalla, wahai saudaraku. Meskipun Allah menciptakan berjuta-juta, ribuan juta, Allah menciptakan semua makhluk-makhluknya, tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya, serta tidak ada satupun yang tidak didengar olehnya, wahai saudaraku. Allah ya Sami, Allah ya Sami, Allah ya Sami. Di dalam Quran surat Al-Rum telah Allah bersertakan kepadanya, ya saudara, bahwa ketika manusia telah Allah berikan kecukupan, manusia telah diberikan rahmat yang besar, karunia yang besar, rezeki yang berlimpah, maka mereka sering lalai, wahai saudaraku. Mereka sering lalai. Namun apabila mereka ditimpakan sebuah kesengsaraan, maka mereka mengumpat kepada Tuhannya dan mereka berputus asa, wahai saudara. Mengapa tidak mereka ketika mereka ditimpakan sebuah kesenangan atau kesengsaraan, maka senantiasa tetap memujilah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa atas apa yang kau alami, wahai saudaraku. Sungguh Allah ya Sami, Allah ya Sami, Allah ya Sami. Bukan karena ketika hajat engkau tidak dikabulkan hari ini maka engkau memutuskan, engkau menolak Tuhan kau, bahwa Allah tidak mendengar pada setiap doa-doa engkau, wahai saudara. Di dalam Quran surat Al-Rum engkau diperingatkan kembali, ya saudaraku. Allah ya Sami, ya Sami, ya Sami. Meskipun ribuan juta Allah ciptakan makhluk-makhluknya, bahkan tidak terhitung, wahai saudaraku, bahkan rumput yang berada di bawah kaki engkau Allah dengarkan doanya. Apalagi engkau manusia yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah diangkat derajatnya lebih tinggi, wahai saudaraku. Lupakah engkau akan fitrah engkau, wahai saudaraku? Sehingga engkau telah menolak Tuhan kau. Tuhanku tidak adil, Allah tidak mendengarkanku. Allah hanya mendengarkan orang-orang yang diberi kenikmatan yang banyak. Allah hanya mendengarkan orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, yang berada di atas. Tidak, wahai saudaraku. Semua doa yang dipanjatkan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesungguhan hati, semuanya didengar, wahai saudaraku.
Bahkan sebelum doa tersebut tercetus, apa yang berada di dalam hati engkau telah didengar oleh Tuhan engkau, wahai ya saudara. Allah ya Sami, ya Sami, ya Sami. Allah yang maha mendengarkan, wahai ya saudaraku. Bisa jadi atas apa yang engkau doakan, namun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggantikan yang lebih baik dari itu, wahai saudaraku. Maka jangan engkau Allah atas apa yang menjadi ketentuan dari Rabb engkau Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai saudaraku. Ingatlah akan fitrah engkau, wahai saudaraku. Fitrah engkau ya saudaraku. Seorang hamba Allah yang diutus turun ke bumi untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa meminta kepadanya, wahai saudaraku, untuk senantiasa bersyukur kepadanya, wahai saudaraku. Dan engkau memiliki hak kefitrahan, engkau dilahirkan dalam keadaan Islam, bersyukurlah wahai saudara. Dan engkau memiliki hak fitrah untuk kembali pula dalam keadaan Islam, wahai saudara. Maka janganlah engkau ingkari keislaman engkau, wahai saudaraku. Jangan engkau ingkari keislaman engkau dengan hal-hal yang engkau anggap kecil, dengan hal-hal yang engkau anggap remeh-temeh, wahai saudaraku. Namun besar nilainya di hadapan Tuhan engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya Sami, Allah ya Sami, Allah ya Sami. Tidak ada yang tidak didengar olehnya, wahai saudaraku. Tidak ada yang tidak didengar olehnya. Teruslah meminta, teruslah memohon, wahai saudaraku. Teruslah memohon. Dan apabila tidak dikabulkan atas apa yang menjadi hajat engkau, maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan berkali-kali lipat yang lebih baik dari apa yang engkau pinta, wahai saudara. Jika mungkin bukan saat ini, maka masa yang akan menjawabnya, wahai saudara. Jangan berburuk sangka kepada Tuhan engkau, wahai saudara. Jangan berburuk sangka pada Tuhan engkau, wahai saudara. Jangan engkau ingkari keislaman engkau. Jangan engkau ingkari keislaman engkau. Fitrah engkau, hak fitrah engkau, wahai saudaraku. Janganlah engkau ingkari, wahai saudaraku. Allah yang menurunkan angin, wahai saudaraku. Allah yang menurunkan angin sebagai bukti, salah satu dari kebesarannya, wahai saudaraku. Angin itulah yang mengantarkan pada setiap doa-doa engkau, wahai saudaraku. Angin adalah saudara engkau, wahai saudaraku. Angin yang menghantarkan setiap doa-doa engkau, wahai saudara. Angin yang berhembus, lihatlah wahai saudaraku, rasakanlah angin yang berhembus dengan pelan. Allah juga bisa menentukan, ia bisa datang dalam keadaan yang membabi buta, wahai saudaraku, yang dinamakan badai, wahai saudaraku. Begitupun sebuah doa, wahai saudaraku. Ketika Allah yang memiliki kehendak, kekuasaan, bahwa
doa yang engkau panjatkan apabila terkabul, maka akan lebih banyak membawa kemudaratan dalam hidup engkau, wahai saudaraku. Maka Allah gantikan yang terbaik bagi engkau, wahai saudaraku. Allah gantikan yang terbaik, wahai saudaraku, dengan angin yang lebih menenangkan, dengan angin yang lebih menenangkan, bukan dengan hadirnya badai angin yang membabi buta, wahai saudaraku. Allah gerakkan angin sehingga engkau bisa mengarungi samudra, wahai saudaraku. Adalah sebuah ilmu yang berada di dalam Quran surat Ar-Rum, yang disebutkan di dalam Quran surat Ar-Rum. Jika samudra adalah sebuah perumpamaan dari hati setiap manusia yang harusnya memiliki kebajikan luas serta lapang, wahai saudaraku, dalam menghadapi berbagai macam ujian kehidupan, wahai saudaraku, maka engkau berada di atasnya. Engkau berada pada sebuah perahu, wahai saudaraku, dan Allah berikan sebuah karunia, sebuah rahmat dengan hadirnya angin, sehingga engkau bisa mengarunginya dengan baik, wahai saudaraku. Dan engkau temukan, wahai saudaraku, tentang apa yang engkau tuju. Engkau berada pada alam semesta yang Allah ciptakan ini, wahai saudara. Rasakanlah angin, wahai saudaraku. Rasakanlah angin tersebut, wahai saudaraku. Angin yang selalu keluar masuk di dalam tubuh engkau, wahai saudaraku. Namun angin yang tidak pernah meminta imbalan kepada engkau. Meskipun sebanyak apapun engkau menghirupnya, wahai saudara. Sungguh maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang diciptakannya. Namun banyak manusia yang dilalaikan, dan begitu senang dengan kesesatannya sendiri, wahai saudaraku. Sehingga mereka yang senang dengan kesesatannya, maka Allah akan sesatkan ia, wahai saudaraku, hingga mereka akan susah payahan mendapatkan jalan kembali yang hak, wahai saudaraku. Wahai saudaraku, Quran surat Ar-Rum yang merupakan salah satu bentuk dari mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW, yang berisikan sebuah peringatan yang akan dialami oleh para kaum muslimin di masa mendatangnya, wahai saudara. Kembali ya saudaraku, diperingatkan, wahai muslimin, berhati-hatilah terhadap masa yang akan datang. Berhati-hatilah, dan telah sampai kepada zaman engkau berada, ya saudaraku. Islam tidaklah satu, ya saudaraku. Islam tidak lagi satu, wahai saudaraku. Telah banyak yang mengagung-agungkan terhadap golongan satu dan golongan yang lain, wahai saudaraku. Islam tidak lagi satu, wahai saudaraku. Islam tidak lagi satu, dan Rasulullah tidak akan menghimpun pada setiap golongan-golongan tersebut, wahai saudaraku. Kecuali seperti yang disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum, bahwa hakikatnya Islam hanyalah satu yang diterima, wahai saudaraku. Islam dengan keislamannya, Islam dengan keislamannya, bukan dengan Islam dengan keingkarannya, wahai saudaraku. Bukan mereka yang mengingkari keislamannya, wahai saudaraku, namun dengan mereka yang Islam, yang menjalankan keislamannya, yang tanpa mengagungkan keislaman dengan nama-nama yang lain, wahai saudaraku. Islam yang satu, Islam dengan keislamannya, wahai saudara.
Allah memang memberikan wujud-wujud yang lain pada setiap penciptaannya agar mereka senantiasa lebih bersyukur, agar mereka mengetahui bukti salah satu dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memang membedakan engkau dengan warna kulit, Allah membedakan engkau dengan tinggi serta pendeknya, Allah membedakan engkau pada setiap apa yang menjadi kepunyaan engkau, wahai saudaraku di dunia. Namun itu bukanlah sebuah patokan untuk engkau memecah belah Islam, wahai saudaraku, sehingga engkau kelompokkan pada golongan satu dengan golongan yang lain. Quran surat Ar-Rum telah turun dengan peringatannya yang demikian sejak Rasulullah masih menerima wahyunya, wahai saudaraku, menjadi sebuah peringatan masa mendatang bahwa kaum muslimin akan menerima cobaan yang begitu besarnya, wahai saudaraku, bahwa yang menghancurkan Islam adalah orang-orang yang mengaku-ngaku Islam namun mengingkari keislamannya sendiri, wahai saudara. Maka yang jelas, yang telah turun dengan jelas, yang telah tersebut dengan jelas dalam Quran surat Ar-Rum ini, wahai saudaraku, maka senantiasalah jadilah bekal, wahai saudaraku, jadilah ia sebuah peringatan, wahai saudaraku, agar engkau lebihlah berhati-hati dalam memilah langkah, wahai saudaraku, berhati-hati dalam memilih langkah engkau, wahai saudaraku. Jadikanlah Al-Quranul Karim salah satu dari petunjuk selain yang kedua, yakni Al-Hadis, wahai saudaraku. Jadikanlah keduanya pedoman, Al-Quran serta Al-Hadis, wahai saudaraku, bagi engkau, wahai saudaraku, menjadi petunjuk, wahai saudaraku. Semoga senantiasa dalam ketetapan iman serta Islamnya, wahai saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.